Namaku Aulia. Pecinta game sejati. Tanpa sengaja, aku malah terlempar ke dalam permainan istana menjadi seorang selir muda. Tanpa sengaja mendapat kemampuan memutar balik, waktu dari game masakan dari dapur kerajaan, aku tidak suka. Langsung memutar balik waktu. Sampai muncul daging kukus rempah favoritku. Kain dari kantor pakaian warnanya tidak cocok denganku. Lanjut memutar balik waktu. Akhirnya aku dapat kain favoritku. Warna hijau danau. Setiap kali memutar balik waktu, semua orang tidak menyadarinya, hanya aku yang bisa bertindak sesuka hati. Mulai sekarang hidup di istana, aku, nona besar ini, akan menikmati hidup semaunya. Wow. Ternyata istana seperti ini. Agak besar ya. Ini dia Akademi Kerajaan Putri pejabatnya, Aulia. Statusnya rendah dan kelihatannya seperti belum pernah melihat dunia. Zahra, aku ingat ayahmu dan ayahnya di istana tidak akur, kan? Tentu aku tahu. Aku harus memberinya pelajaran biar nanti di istana anggrek tidak lupa siapa yang berkuasa. Baru masuk istana sudah mau cari masalah denganku. Nona besar tidak semudah itu diintimidasi. Kamu. Wanita ini, berani-beraninya kamu menginjakku aku. Nyonya pengajar datang, jangan gegabah dulu. Kalian semua baru masuk istana para selir muda dan selir, ada juga selir mulia yang belum disayangi raja. Hanya boleh tinggal di istana anggrek dua nyonya muda sekamar. Selanjutnya, undi untuk menentukan kamar kalian, tidak boleh ada keberatan. Para nyonya muda, lihat undian di tangan kalian, yang dapat nomor sama, tinggal bersama. Tidak ada kesempatan untuk mengundi ulang. Punyaku nomor 2. Sial benar, aku tidak mau sekamar denganmu. Aku juga. Tadi Zahra ingin menjegalku, membuatku malu penuh tipu daya. Untung aku punya kemampuan memutar balik waktu. Bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Memutar balik waktu. Undi untuk menentukan kamar kalian. Tidak boleh ada keberatan. Ayo, nyonya, muda, Aulia, silakan undi. Kenapa masih 2 sih? Memutar balik waktu. Kenapa masih nomor 2? Memutar balik waktu. Aku ingin menjauh dari Zahra, wanita jahat ini. Memutar balik waktu lagi. Nyonya muda Aulia, silakan ambil undian. Kenapa masih nomor 2? Yang Mulia Raja, ini adalah markas prajurit Cakra, petisi kerajaan yang diajukan. Memutar balik waktu. Ini adalah markas prajurit Cakra, petisi kerajaan yang diajukan. Ada apa? Memutar balik waktu. Yang Mulia Raja, ini adalah markas prajurit Cakra, petisi kerajaan yang diajukan. Lagi. Ini adalah kelima kalinya waktu diputar balik. Semoga Tuhan memberkati. Yang Mulia Raja. Yang Mulia Raja. Yang Mulia Raja. Aku telah membaca petisi yang sama 6 kali. Ini seperti melihat hantu. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja terjadi, Lukman? Kau lihat tadi, sesuatu yang aneh? Aku membaca petisi yang sama 6 kali. Tidak, Yang Mulia Raja. Yang Mulia hanya membaca 1 kali petisi? Jangan-jangan,
Aku berhalusinasi tadi? Yang Mulia sudah lelah seharian. Saatnya memilih selir. Tidak usah. Suruh Sofia menemaniku tidur di paviliun tidur raja. Baik, Yang Mulia. Ini sudah ke-6 kalinya, waktu berputar balik. Ya Tuhan, tolonglah. Akhirnya dapat angka yang berbeda. Selir muda Aulia. Kamar yang kau dapat sangat bagus. Hadapnya bagus, sinar matahari melimpah. Itu kamar terbaik di Istana Anggrek. Terima kasih, Nyonya pengajar. Sekarang, para nyonya muda, silakan ikut saya ke Balai Kebijaksanaan. Untuk belajar aturan istana dan tata cara penyajian makanan. Aturan istana harus kalian hafalkan dengan hati, besok akan diuji. Selanjutnya adalah menyajikan makanan untuk raja. Ada 15 larangan. Melanggar yang mana saja, semua akan dihukum. Kalian semua perhatikan baik-baik. Seperti ini. Jaga sikap tetap stabil. Ambil dengan ringan, letakkan dengan ringan. Jangan sampai hancur atau jatuh. Supaya saat untuk raja menyantap, makanan tidak berjatuhan, kehilangan sikap. Semua mengerti? 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 Selir muda Aulia. Kamu berlatih dulu. Aku? Baik. Telur yang bulat ini, bagaimana aku bisa mengambilnya? Aduh, Selir muda kau sengaja, ya? tidak. Sekali lagi salah. Kau akan berlatih membersihkan pispot. Untung sebelum kesini aku sudah memberikan kepada Nyonya pengajar diam-diam 5 juta rupiah. Sekarang Aulia akan merasakannya. Telurnya pecah. Wah, telurmu pecah. Siap-siap bersihkan pispot. Memutar balik waktu. Kali ini harus berhasil menjepitnya. Wah, telurmu pecah. Siap-siap bersihkan pispot. Senang melihatku susah? Memutar balik waktu. Kemampuan memutar balik waktu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkan telur. Wah, telurmu pecah, bersiaplah membersihkan pispot. Menghentikan waktu. Telur kamulah yang pecah. Raja, hamba akan mulai. Hamba akan membuatmu melayang. Raja, kekuatan kejantanan raja telah bangkit. Wah, telurmu pecah, bersiaplah membersihkan pispot. Raja, hamba akan membuatmu melayang. Kenapa lagi? Selesai, padam lagi. Raja, kekuatan kejantanan raja telah bangkit. Wah, telurmu pecah. Selesai, padam lagi. Kejantanan raja sudah bangkit. Hamba akan membuatmu merasa seperti di surga. Sebenarnya penyihir mana ini yang sedang mengendalikanku? Aku benar-benar punya tahta kerajaan yang harus diwariskan. Sebentar naik, sebentar turun, siapa yang tahan? Akhirnya tidak berulang lagi. Pasti ada penyihir di istana ini. Raja, hamba akan membuatmu. Aku sudah tidak berminat, kembalilah. Raja, ini baru saja dimulai. Mundurlah. Baik. Orang. Raja, hamba siap. Pergi selidiki malam ini juga. Selidiki di istana akhir-akhir ini, apa ada orang aneh yang mencurigakan. Baik. Aku pasti akan menemukanmu, penyihir yang mengendalikan tubuhku membuat aku
Tidak bisa tidur di malam hari. Aku nanti bagaimana? Akhirnya berhasil menjepitnya. Tidak perlu lagi memutar balik waktu berlatih menjepit telur. Benar-benar meremehkannya. Kedua kali sudah bisa menjepit telur pasti sebelum masuk istana diam-diam berlatih. Bagus, sedikit berbakat. Zahra, silakan berlatih. Tidak apa-apa, Nyonya muda, pelan-pelan saja. Aku akan mengajarimu. Ah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang pertama pasti canggung, latihan saja nanti bisa. Nyonya pengajar. Bukankah kau bilang setiap orang hanya punya satu kesempatan? Kenapa Zahra memecahkan 2 telur berturut-turut, dan kau tidak memarahinya? Aku yang membuat peraturan. Kau bisa istirahat dulu. Aku bisa latihan sesuka hatiku. Selir muda, kamu cemburu? Kau sengaja cari masalah denganku? Kaulah yang tidak tahu aturan. Jangan salahkan orang lain. Baiklah, kau pikir aku bisa dipermainkan? Menyimpan status, waktu berhenti. Ah, kenapa aku merasa wajahku sakit terbakar? Semua mengira aku gampang diintimidasi. Sayangnya kalian tidak tahu aku punya cheat. Mulai sekarang di harem ini kalau ada lagi yang ganggu aku akan gunakan waktu berhenti. Satu persatu kupukul muka kalian sampai bengkak. Aduh, aku nggak kuat. Perut lapar. Cari sesuatu untuk dimakan. Istana kuno ini miskin banget, bahkan makanan pun nggak ada. Belum kenyang. Kalau aku bisa memutar balik waktu makan berulang kali sekotak kue labu ini, tentu perutku kenyang. Memutar balik waktu. Memutar balik lagi, dan memutar balik lagi. Tetap belum kenyang. Sudahlah, makan 1 kotak lagi. Memutar balik waktu. Raja. Selain yang baru masuk ke istana, selir mulia, selir, dan selir muda. Tidak ada wajah baru. Aku tahu, bangunlah. Baik. Jika tidak bisa menangkap penyihir itu, bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Apa yang kamu katakan benar? Selir Sofia pergi menemani Raja tidur, tapi diusir keluar. Raja sedang minum untuk melupakan kesedihan di sini. Ya, Nyonya. Itu dayang dari Selir Sofia yang memberitahu saya, barang Raja sudah lembek. Jangan asal bicara, jika kata-katamu tersebar, kepalamu bisa dipenggal. Baik. Raja benar-benar di sini. Jika aku bisa menarik perhatian Raja, mendapatkan kasih sayang sepenuhnya.
Maka keluarga pihakku nanti di istana, bukankah akan naik daun? Putar waktu lagi, mundur lagi. Kenapa putri lagi-lagi memberi aku hati dan melirik? Aduh, jangan-jangan penyihir itu lagi yang mengendalikan tubuhku. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu lagi. Sudah cukup. Jangan melirik lagi, aku benar-benar akan mual. Semoga Raja sejahtera selalu. Akhirnya waktu tidak mundur lagi, apa yang langit mau dariku? Tunggu. Jika aku bisa mengambil kekuatan ini untuk diriku sendiri, bukankah aku bisa menggunakan waktu terbatas 2 kali lipat? Mewujudkan ambisi kerajaanku. Raja, hamba, akhir-akhir ini aku berlatih ilmu rahasia istana. Aku tidak tahu apakah Raja berminat atau tidak. Raja. Pergi. Baik, Raja. Akhirnya kenyang. Ayo kembali tidur. Hari ini ujian aturan istana. Dilarang berbisik-bisik, dilarang menyontek, yang ketahuan akan dihukum 10 cambukan istana. Setelah dupa ini habis terbakar waktu, ujian berakhir sekarang. Ujian dimulai. Soal-soal apa ini? Aku tidak bisa satu pun. Kalau ujiannya jelek, aku akan dihukum cambuk. Aku tidak mau babak belur. Mereka sepertinya tahu bagaimana cara mengerjakan soal. Sepertinya nanti aku harus menyalin jawaban mereka. Menghentikan waktu dan menyimpan status. Menghentikan waktu dan menyimpan status. Dupa ini hampir habis, kamu baru selesai setengah. Akhirnya selesai menyalin. Meskipun tidak dapat juara pertama, setidaknya tidak akan kena hukuman cambuk, kembali seperti semula. Waktu habis. Kumpulkan kertas. Sampaikan kepada raja untuk ditinjau. Zahra. Kenapa semua jawabannya berantakan? Ujian aturan istana ini. Jawabannya bagus. Tidak ada satupun kesalahan. Aulia Putri, Kepala Akademi Kerajaan seingatku, ini adalah wanita bodoh, pemalas, dan suka makan. Bagaimana bisa ujian aturan istana dijawab dengan sempurna, menarik? Apakah intel sebelumnya salah? Berangkat.
Ke Istana Anggrek. Bunga ini indah sekali. Iya, Astaga, kenapa Raja datang ke Istana Anggrek? Pasti karena ujian aturan istanaku terlalu sempurna, menarik perhatian Raja. Ujian aturan istanaku, meski hanya selesai setengah, tapi setiap soal adalah jawaban yang benar. Dan aku begitu mempesona, Raja pasti akan terpesona oleh kecantikanku. Mungkin, malam ini dia akan mengunjungiku. Salam hormat, Raja. Bangunlah. Di mana selir muda Aulia tinggal? Kenapa Raja datang? Mencari Aulia? Ya, Raja. Aulia tinggal di kamar nomor 6 di sisi barat. Raja tiba. Raja datang. Mana? Yang pakai jubah raja itu Raja. Aulia ini, kok kelihatannya bodoh ya? Sampai jatuh di depan Raja. Malu banget. Ulang lagi, memutar balik waktu. Ada apa? Sihir yang mengendalikan tubuhku? Kenapa datang saat ini? Ini Raja. Raja memberi hormat kepada hamba. Ah, salah ngomong. Putar balik waktu, ulang. Halo, Raja, aku Aulia. Cara menyapanya salah. Memutar balik waktu. Tadi terus-terusan memutar balik waktu, sementara mulutnya terus-menerus berteriak-teriak memutar balik waktu. Apa mungkin penyihir itu dia? Hamba Aulia memberi hormat kepada Yang Mulia Raja. Akhirnya aku bisa memberi hormat dengan baik kepada Yang Mulia Raja. Dia akhirnya bisa memberi hormat kepada Beta. Waktu di sekitarku tidak lagi mundur. Ternyata penyihir yang membuat Beta tidak bisa tidur malam adalah selir muda, Aulia. Haha, menarik. Kamu? Angkat kepalamu. Biarkan Beta melihat pelaku utama yang telah menyusahkan Beta selama ini. Seperti apa rupanya? Ah, tampan sekali, cowok muda segar. Aduh, celaka. Berkata salah di depan Yang Mulia Raja akan kena hukuman. Memutar balik waktu. Kamu masih ingin memutar balik waktu untuk mempermainkan Beta? Tidak mungkin. Bangunlah. Beta selalu tahu kalau Beta tampan. Tapi kata cowok muda segar itu Tidak akan aku beritahu. tidak memberitahu Beta. Kalau begitu Beta tidak pergi kemana-mana malam ini, Beta akan menginap di sini bersamamu. Raja rajin mengurus pemerintahan selama ini tidak terlalu tertarik pada wanita. Sepertinya selir muda, Aulia ini akan menjadi kesayangan segera naik pangkat dengan cepat. Menginap di sini. Ini tidak baik, kan? Beta adalah kaisar tertinggi. Bisa tinggal dimanapun Beta mau. Kenapa diam saja? Kenapa belum membantuku melepas baju? Bagaimana? Pertama kali bertemu Raja, apa aku akan disayangi Raja? Aku sama sekali belum siap, mentalnya belum siap. Apa yang kau takutkan? Takut Raja akan membunuh seluruh keluargaku. Oh tidak. Raja sangat gagah. Hamba sungguh takut. Astaga, perut six-pack-nya. Garis otot yang sempurna, menjulang, seperti sebuah gunung yang megah. Yang Mulia. Maaf, hamba lancang. Suka? Kalau suka, silakan sentuh saja. Yang Mulia, tubuh yang sangat berharga, hamba tidak berani. Tidak berani. Nona Aulia ini, mulut bilang takut, tapi tanganmu jujur, memang unik sekali, tapi kalau dipikir-pikir, dia sebelumnya berulang kali memutar balik waktu, membuatku tidak bisa tidur malam. Sekarang, setelah aku temukan kamu biang keladi, ini, maka tunggulah badai dahsyatku.
Ini perut kotak-kotak rajanya, 8 kotak, siapa yang tidak pusing setelah menyentuh? Bagaimana rasanya? Maaf Raja, jangan marah. Tunggu, Tunggu apa? Kamu sentuh aku, tentu aku harus balas sentuh, baru adil. Aku, aku belum siap. Dia, meskipun kaisar kerajaan Yanqi menguasai wilayah yang luas, juga memiliki yang membuatku tergila-gila 8 kotak perut, tapi dia punya harem 72 selir. Dan dari lubuk hatiku aku masih ingin monogami, tidak ingin dengan wanita lain berbagi priaku, bahkan raja pun tidak bisa. Mau apa? tentu, biarkan Nona Aulia melihat keahlianku. Hei, Apa? Aduh, raja sudah bertekad mau memakanku sama sekali tidak minta pendapatku, gimana? Tubuhku yang suci ini tidak boleh semudah itu dia dapatkan. Memutar balik waktu. menghadapi kasih sayangku. Selir muda ini ternyata menggunakan kemampuan memutar balik waktu menghindariku. Tapi hanya aku yang tidak terpengaruh oleh pemutaran balik waktu ini tidak terpengaruh. Tapi bagaimanapun aku harus pura-pura ikut. Mau tidur di atasku lagi. Sepertinya harus memutar balik waktu lagi. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Ini kelima kalinya belum juga keranjang. Semua selir di harem, semua berebut ingin menemani raja tidur, Atorbita. Terlihat selir muda ini sangat tidak mau disayangi olehku. Tapi tidak apa-apa. Kamu berhasil menarik perhatianku. Ada banyak waktu untuk bermain denganmu. Memutar balik waktu 5 kali, raja ini masih mengincar tubuhku, sepertinya harus pakai cara itu, menghentikan waktu dan menyimpan status. Waktu berhenti. Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak, sepertinya, oleh suatu kekuatan terbatasi. Akhirnya berhasil menghindari cengkeramanmu, tidak membiarkanmu berhasil. Hei, apakah kamu tahu, aku jarang menggunakan kemampuan menghentikan waktu ini? Pertama kali saat Zahra menggangguku, aku langsung menghentikan waktu, memberinya 2 tamparan, setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan kali ini, kau menginginkan tubuhku, maka aku hentikan waktumu. Dia ternyata memiliki kemampuan menghentikan waktu kekuatan super. Untunglah, selain tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tapi masih bisa mendengar, melihat apa yang terjadi saat ini. Celaka. Bagaimana ini? Kemampuan menghentikan waktuku hanya bisa digunakan selama 15 detik, begitu hitungan mundur selesai, dia akan seperti serigala lapar memakanku. Perpanjangan waktu kedipan mata? Astaga, ternyata bisa menambah waktu. Wanita ini terus mengedip padaku. Diperpanjang sampai 360 detik, bagus. Omong-omong, wajah ini semakin cantik, seperti bunga di cermin. Sungguh keterlaluan. Berani mencubit pipiku. Memainkan wajah raja seperti ini, di seluruh dunia, akulah orang pertama, kan? Kau juga, mau menyayangi selir muda ini, setidaknya beri aku gelar selir biasa. Nanti setelah tidur. Tidak, waktu sesingkat ini, mana bisa aku tidur? Sekarang bisa tidur nyenyak. Hei, kamu tidak boleh tidur. Lepaskan aku. Posisiku ini sangat tidak nyaman. Lupa batalkan waktu berhenti. Waktu berhenti. Maaf ya, Raja. Aku akan mengembalikan kemampuan gerakmu. Akhirnya perempuan ini sadar.
Tunggu. Kalau aku mengembalikan gerakanmu, apa raja akan menghukumku? Aha, aku tahu. Mau apa sih perempuan ini? Setelah raja bangun tidur, meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihatku tidur di pelukanmu, dan bajuku kamu buka, orang bodoh pun bisa tahu apa yang terjadi. Akhirnya tubuhku bisa bergerak. Selir muda ini masih saja di pelukanku, pura-pura tidur. Kamu pikir aku tidak tahu pikiran kecilmu? Raja sepertinya sudah bangun, kenapa diam saja? Raja, Anda sudah bangun. Tadi malam kau benar-benar membuatku sangat kelelahan. Benarkah, Nona Aulia? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Raja, Anda jahat. Semalam kau melakukannya 19 kali padaku tapi bilang tidak merasakan apa-apa. 19 kali? Aku sehebat itu? Tentu saja, Anda adalah raja yang tertinggi. Ketahananmu beberapa kali lipat dari pria biasa. Kedepannya aku boleh secara pribadi memanggil Anda yang mulia 19. Yang mulia 19. Wanita pembohong ini. Kata-katamu hampir membuatku percaya. Jika begitu, aku ingin mengalaminya lagi. Raja ini benar-benar, setiap saat selalu memikirkanku, aku sudah membuatmu diam semalaman masih begitu bersemangat. Raja, tubuh hamba sudah lemas karenamu, bagaimana kalau kita ganti hari saja? Para selir istana berebut perhatian saling berlomba habis-habisan hanya kau, Aulia menolak dan menjauh dariku. Hari ini, jika aku tidak bisa menaklukkanmu, aku akan kehilangan muka di mana kehormatanku. Dia masih belum menyerah juga, sepertinya harus kuhentikan dia. Baginda, sudah waktunya sidang pagi. Hei, Baginda, sidang pagi lebih penting. Jika para pejabat istana akan bilang Anda tergila-gila pada kecantikan dan Raja Lalim yang tak peduli negara, kan? Aku cepat saja. Baginda, jaga kesehatan. Urusan negara lebih penting. Sudahlah. Selir muda Aulia. Kau berhasil membangkitkan hasrat penaklukanku. Kenapa aku merasa seperti diincar sebagai mangsa? Raja. Meskipun selir muda itu cantik, kamu juga harus menjaga kesehatan Raja. Apa yang kau tahu? Siapapun yang tadi malam bertahan dalam satu posisi tanpa bisa bergerak, pasti akan kelelahan sampai pingsan. Aku manusia, bukan dewa. Yang mulia sangat sibuk. Hamba tahu salah. Hamba tua sejak kecil mengikuti Raja, belum pernah melihat Raja bisa meniduri selir manapun semalaman tidak tidur. Tampaknya ke depannya selir muda akan berkuasa di harem. Ingat tadi malam, selir muda menggoda ketika menggoda aku, dia bilang. Dia ingin aku menidurinya. Setidaknya harus memberinya gelar selir Hani. Aku akan memenuhi keinginannya itu. Sampaikan titah. Beri gelar pada selir muda, dipromosikan menjadi selir Hani, dan diberi gelar indah. Diberi kediaman di Istana Harmoni. Raja, Istana Harmoni ditempati oleh selir laras. Kalau begitu, pindahkan selir laras diberi kediaman sementara di Istana Anggrek, kamar nomor 6, dan selir Hani, memiliki hak prioritas menemani Raja tidur. Sinta datang. Aku dan Sinta ini.
Di istana tidak akrab. Kenapa dia tiba-tiba berkunjung? Aulia memberi hormat kepada Sinta. Selir muda Aulia, kenapa berjongkok di sini? Hamba belum sampai, tidak perlu sampai seperti ini. Memberi hormat padaku. Bangunlah. Aduh, Laras dari Istana Harmoni. Dia selir kesayangan raja. Kenapa juga datang ke sini? Adik Aulia, cepat bangun. Tidak perlu sungkan. Ya, adik Aulia. Adik Aulia, tadi malam disayangi raja. Pasti kelelahan, kan? Ternyata tadi malam raja menginap di tempatku. Membuat seluruh istana semuanya tahu ya. Kamu, kemari. Aku? Hamba menyuruhmu kemari. Hamba bertanya padamu. Tadi malam, apakah kamu melayani raja dengan baik? Jika ada sesuatu yang diberikan petunjuk oleh raja, semuanya kamu sampaikan kepada hamba. Ini hadiah kecil untukmu. Ini dari Yang Mulia Laras. Pemberian untukmu. Memberi gelang giok. Ini untukku sebagai tanda kebaikan. Berani. Yang Mulia Laras masih perlu menunjukkan kebaikan padamu. Memberi barang padamu adalah menghargaimu. Hamba hanya datang melihat wanita seperti apa yang bisa mendapatkan kasih sayang raja. Jangan kira mendapatkan kasih sayang raja bisa tidak menghormati tata krama senioritas. Jangan kira kamu sudah dapat disayangi raja. Lalu tidak menghormati aturan senioritas. Oh, terima kasih, Yang Mulia Laras. Tapi tanpa jasa saya tidak berhak menerima gelang giok ini, tidak usah. Berani menolak. Pemberian Yang Mulia Laras. Selir muda Aulia agak tidak tahu diri. Memberi hormat kepada Yang Mulia. Lihat, ini yang disebut etiket istana. Jangan kira kau dapat kasih sayang raja, lalu bisa mengabaikan otoritas Yang Mulia Laras. Selir muda Aulia, kau belum naik pangkat. Sudah berani mengabaikan hadiah Yang Mulia. Benar-benar tidak menganggap Yang Mulia ada di mata. Aku khawatir suatu hari selir muda Aulia ini akan naik di atas kepala Yang Mulia dan bersikap sombong. Selir mulia Kirana dan selir Zahra benar. Aulia, kau tahu kesalahanmu? Berani. Segera berlutut. Laras ini bodoh banget sih. Kelihatannya pintar. Kok bisa dimanfaatkan orang? Yang Mulia adik Aulia baru saja masuk istana, disayangi raja sampai lupa hierarki. Semoga Yang Mulia memaafkan kesalahan kecil. Siapa suruh kamu banyak bicara? Berlutut. Hamba tidak sengaja ingin menyinggung. Semoga Yang Mulia jangan marah. Cepat berlutut kepada Yang Mulia. Kenapa aku harus berlutut padanya, nona besar ini? Tidak mau mengikuti aturan istana feodal. Kurang ajar. Orang, panggil. Tekan dia ke tanah. Baik. Hari ini kau harus berlutut, mau tidak mau. Tidak mau juga harus berlutut. Titah Raja datang. Titah Raja datang. Aulia, terimalah titah. Dengan kuasa langit Raja memerintahkan selir muda Aulia berjasa menemani Raja tidur, dianugerahi selir muda Aulia berjasa menemani Raja tidur, dipromosikan menjadi selir. Diberi gelar indah. Diberi kediaman di Istana Harmoni. Memiliki prioritas dibanding selir lain, hak istimewa menemani Raja tidur. Demikianlah. Apa? Prioritas menemani raja tidur? Menurut etiket harem, bahkan jika dianugerahi oleh raja seharusnya itu dilakukan oleh ratu yang memberi gelar, bukan? Bagaimana bisa langsung dari raja? Aulia ini benar-benar bisa membuat raja melewati ratu dan mengeluarkan titah sendiri. Dan memiliki prioritas hak istimewa menemani raja tidur. Ini jelas, jika dia ingin tidur dengan raja, dia bisa langsung pergi ke istana. Raja menunggu untuk disayangi. Apakah dia layak menerima kehormatan ini? Selir muda Aulia tidak, selir indah, terimalah titah. Dalam satu hari, bisa dari selir muda naik menjadi selir. Dan mendapatkan hak istimewa, selir. Anda adalah yang terlihatlah betapa raja sangat menyayangi Anda. Selir indah, selir miskin, gelar ini tidak kuinginkan, terlalu sial. Bapak Lukman. Raja memberinya tinggal di Istana Harmoni. Kalau aku, bukankah Istana Harmoni istana tidurku? Raja memerintahkan. Selir Laras tinggal di kamar nomor 6 milik selir muda Aulia. Aulia ini memikat raja merebut istana harmoniku dan menyuruhku tinggal di kamar sempit milikmu ini. Hebat kamu. Selir indah, terimalah titah.
Bapak, ini gelas selir, indah, bisakah aku tidak menerimanya? Bapak Lukman, gelar selir indah, bolehkah aku tidak menerimanya? Apa? Diangkat menjadi selir muda saja tidak mau? Raja memberimu gelar, malah ingin ganti? Otak Aulia ini kepalanya terbentur pintu, ya? Berani menolak titah raja? Sama saja menyinggung keagungan raja. Nggak nyangka, dia baru dapat rahmat raja, sudah mau cari mati. Selir muda Aulia, hamba tua bingung. Tidak tahu mengapa Anda tidak suka gelar selir indah ini. Karena selir indah itu terdengar seperti miskin, nggak enak didengar. Jadi aku nggak mau, bisa ganti gelar nggak? Ini, sabda raja adalah sabda yang berharga, mana mungkin ditarik kembali, kecuali kau bisa membuat raja mengubah titahnya. Baik. Kalau begitu aku akan menemui raja sekarang. Hei, sekarang jam sidang istana. Selir indah. Selir istana tidak boleh campur tangan politik. Sepertinya Aulia ini pikirannya nggak encer. Sekarang pergi menemui raja, bukannya cari mati? Bukankah kau mau cari muka sama Aulia? Sekarang kau pergi sana. Panjang umur raja. Bangunlah. Terima kasih, raja. Upacara ritual agung ini, siapa yang mengawasi? Bagaimana bisa ada kesalahan? Raja, upacara besar ini hamba yang awasi. Tidak menyangka ada kekeliruan. Hamba sungguh tidak bisa mengelak. Bersedia menghukum diri di luar istana semesta, bersujud memohon ampunan raja. Pangeran Arya, bangunlah dulu. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ini bukan kesalahan hamba. Sudah sepantasnya dihukum. Pangeran Arya sendiri yang ingin berlutut. Kalau begitu pergilah berlutut di istana semesta. Sampai upacara musim dingin. Berlutut sampai upacara musim dingin? Ini mau membunuhku? Arya Wijaya, tahta kerajaan ini seharusnya milikku. Karena kau tidak baik, jangan salahkan aku jika aku tidak setia. Baik. Pangeran Arya sedang tidak sehat. Raja. Hanya masuk angin, tidak apa-apa. Siapa itu? Ada pembunuh. Lindungi raja. Ada pembunuh, ada pembunuh. Cepat, tolong, lindungi raja. Katakan, siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Dewa Maut yang akan memberitahumu. Raja, raja, raja. Raja? Raja wafat. Raja, Raja wafat. bagus sekali. Arya Wijaya. Setelah kamu mati, tahta kerajaan ini akan menjadi milikku. Apa yang terjadi? Raja wafat? Tidak, tidak mungkin. Seorang raja yang agung bagaimana mungkin bisa dibunuh? Sejak aku melintasi waktu, kerajaan Garuda di bawah pemerintahan Arya Wijaya di bawah pemerintahannya, negara makmur dan rakyat damai. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Raja yang begitu baik mengapa bisa wafat? Raja. Raja, Sialan, membunuh raja dan ingin lari, putar balik. Waktu mundur. aku tidak mati, ternyata hidup lagi. Aulia, pasti dia. Dia memutar balik waktu dan menyelamatkanku. Tidak kusangka, yang selama ini mengganggu pemutaran balik waktuku, malah membuatku menikmati manfaat kehidupan kedua. Aduh, aku mati lagi. Raja. 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 Raja wafat. Raja. Kerja bagus. Ah, kenapa raja mati lagi? Memutar balik waktu. Aku hidup lagi. Kemampuan yang luar biasa. Aulia, kau semakin membuatku suka padamu. Kau tidak bisa membunuhku, mengerti? Aduh, selesai, aku mati lagi. Raja. Raja. Raja wafat. Kerja bagus. Kenapa mati lagi? Aku benar-benar tidak mengerti raja ini. Apa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Aku, nona besar ini,
hari ini akan melawanmu. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Aku hidup lagi. Kali ini aku tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama lagi. Cepat, ada yang datang menyelamatkan raja. Benar, selamatkan raja, terhalang. Silat dari Arya Wijaya ini sangat dalam, tak terduga. Katakan, siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Kuberi ampun sekali. Tebak. Mohon lapor, Raja. Pembunuh menyembunyikan racun di gigi geraham belakang, menggigit lidah hingga mati. Kami terlambat menyelamatkan, mohon hukuman. Di Balairung Agung ini, menghindari semua pengawal, mengatur seseorang tanpa suara untuk membunuhku. Orang ini pasti punya kemampuan luar biasa. Selidiki. Baik. Aku tidak akan membiarkan di dalam dan luar istana ada sedikit pun bahaya. Untung sudah beres. Untuk sementara tidak akan ada yang curiga padaku. Akhirnya dia selamat. Tidak sia-sia kekuatan superku. Dari mana munculnya seorang perempuan? Berani di atas panggung istana tidur-tiduran dengan terang-terangan? Aku seorang selir raja. Selir yang mulia raja kenapa? Ini Balairung Agung, sejak dulu tidak pernah ada para selir istana yang naik ke ruang sidang. Pergi sekarang juga. Berani. Dia adalah selirku sayang. Dia punya hak istimewa. Dia bisa kapan saja datang ke ruang sidang menemuiku. Selirku sayang, ada perlu apa? Ada. Banyak orang lihat, cepat turunkan aku. Tidak. Cepat turunkan aku. Kau kan penyelamatku. Seumur hidupku aku pasti akan memelukmu erat-erat. Ada apa, selirku sayang? Duduk di sampingku dan bicara. Ini tidak bisa. Urusanku ini agak sulit diucapkan. Bagaimana kalau kita bicara empat mata saja? Selirku sayang, kamu cantik sekali. Ada permintaan apa? Silakan sampaikan. Sambil ikut aku ke sidang istana. Sidang istana? Sidang istana? Ini perintah. Jangan menolak. Pria yang sombong sekali. Tapi aku hanya ingin mengganti gelar selir indah. Kenapa tiba-tiba harus ikut sidang istana? Para selir ikut sidang istana? Itu benar-benar melanggar aturan? Benar-benar melanggar aturan istana? Yang mulia, selir tidak boleh ikut sidang istana. Mohon yang mulia mencabut perintah. Benar, yang mulia. Kalian mengajariku? Diam. Baik. Pantas saja raja sangat berwibawa. Satu kalimat saja semua langsung diam. Karena raja menyuruh hamba duduk di sini, maka hamba akan menurut dengan senang hati. Raja, kalau begitu aku sampaikan permintaanku, gelar selir indah ini aku tidak mau bisa diganti, tidak? Tidak bisa. Indah adalah gelar resmi. Nona Aulia jika tidak mau, berarti melawan titah raja. Ganti gelar saja, tidak boleh. Tapi, kau adalah penyelamatku. Apapun yang kau minta, akan aku kabulkan. Selirku sayang aku. Menghentikan waktu dan menyimpan status. Ganti gelar saja, tidak mau malah mau pegang pipiku. Lihat saja nanti aku permalukan kau. Jangan keterlaluan, aku belum selesai bicara.
Kau pakai kemampuan supermu untuk membekukanku? Tidak mau ganti gelarku, perut kotak-kotak yang keren begini, percuma. Nanti aku buka semua baju kamu. Lalu biar semua para pejabat istana melihat wajah rajamu yang mana. Selirku sayang, jangan buka baju, bisa tidak? Ah, Raja. Kenapa bajunya dibuka? Ini Raja kok, bajunya dilepas. Raja, meskipun aku selir kamu, tapi di depan banyak orang begini buka baju, kamu tidak pantas. Tidak tahu malu sama sekali. Wanita, kamu sedang bermain api. Main api apa? Bantu aku memakai baju lagi. Apa? Kamu punya tangan dan kaki sendiri, kamu tidak bisa pakai sendiri? Kamu sebagai selir Raja, memakaikan baju pada Raja, itu sudah kewajibanmu, kan? Lihat, jika Raja ini masuk angin, 10 kepala pun tidak cukup. Kau melebih-lebihkan mana seburuk itu? Selir macam kamu, tidak peka sama sekali. Cepatlah, pakaikan baju pada Raja. Benar, cepat pakaikan pada Raja. Betul. Kau yang membuat aku melepas pakaian, bagaimana kau melepasnya? Harus kau kenakan kembali seperti semula. Awalnya ingin membuat orang ini malu. Tapi sepertinya aku malah menggali lubang dan masuk ke dalamnya sendiri. Baiklah. Jangan salahkan aku, kalau kau masuk angin, aku pergi dulu. Nona Aulia, apa kau ingin dipromosikan menjadi selir mulia, atau hanya ingin ganti gelar? Bukankah kau tidak mau mengganti gelarku? Aku berubah pikiran. Permintaanmu akan dipenuhi. Kalau begitu, gelar dan promosi bisa dipilih sendiri. Tidak pantas. Kalau begitu, hamba ingin dipromosikan selir mulia. Baik, Ah, Kalau begitu, promosi jadi selir-selir. baik, Kalau begitu, promosi jadi selir agung. baik, Selir kekaisaran. baik juga. Nona Aulia ini, bagaimana bisa dia mendapat rahmat raja sebanyak ini? Gelar apapun yang dia mau raja selalu mengabulkannya. Orang ini tadi masih menolak ganti gelar. Sekarang tiba-tiba setuju semua permintaanku. Jangan-jangan dia merencanakan sesuatu yang jahat. Hamba tidak ingin naik pangkat, hanya ingin mengganti gelar, yang ini selir indah. Karakter seperti Qiong, Duan, Jing, Wen, Shun, Wan, Liang, Si semuanya bagus. Semuanya karakter yang bagus. Pilihlah sesukamu. Aku akan memberimu. Jing. Terlalu tenang, tidak cocok untukku. Si. Memiliki arti keberuntungan dan kemakmuran. Ambil Si saja, lebih baik dari Qiong. Sampaikan titahku. Selir muda Aulia dinaikkan menjadi selir Hani. Terima kasih, Raja. Kalau begitu, hamba pergi dulu. selamat, Selir Hani. Selamat ya. Nona Aulia ini sangat disayangi Raja. Nanti, harus benar-benar menjilat ya. Para menteriku. Lanjutkan sidang. Ratu, kau harus memberi hamba keadilan. Keadilan. Aulia itu mendapat rahmat raja. Entah apa yang diberikan kepada raja, ramuan pemikat. Sampai-sampai istana yang kutinggali, istana Harmoni, diberikan padanya. Dan hamba, Diusir ke istana Anggrek. Dan Aulia itu sombong sekali. Tidak pernah memberi hormat kepada Yang Mulia Laras, bersujud. Aku juga dengar, dia pergi ke Balairung Agung minta ganti gelar, dan raja menyetujuinya. yang paling penting, setelah Aulia mendapat rahmat raja, kalau dia hamil keturunan raja, maka nanti ibu akan mulia karena anak, berlaku sewenang-wenang di harem. Mungkin saat itu Aulia berkuasa, bahkan Yang Mulia Ratu tidak dianggapnya. Yang Mulia Ratu, tenanglah,
kami hanya bicara fakta. Bahkan jika Aulia mendapat rahmat raja, apa artinya? Tanpa izinku, meskipun dia hamil keturunan raja, akan meninggal dalam kandungan. Yang Mulia Ratu benar. Meskipun ratu mengelola seluruh harem, tapi belum pernah memiliki keturunan raja. Dia bisa membiarkan para selir disayangi oleh raja. Tapi pasti tidak akan mengizinkan di dalam harem ada yang sebelum dia mengandung keturunan raja. Jadi, Ratu, Anda teladan bagi seluruh wanita, tapi tidak memiliki keturunan. Dan aku dengar dari Departemen Medis Kerajaan bahwa Aulia tiba-tiba mual dan diperiksa oleh tabib. Mungkin itu nadi kehamilan. Zahra ini pandai sekali mengarang cerita. Tapi nadi kehamilan. Tentu menyenangkan hati Ratu. Apa katamu? Nadi kehamilan? Aku hanya mendengar kabar. Lagi pula, tadi Anda memanggil Aulia untuk memberi hormat. Tapi sampai sekarang belum muncul. Yang Mulia Ratu, Anda harus menegakkan wibawa. Biar Aulia tahu bahwa di harem ini, dia tidak bisa sombong karena disayang. Kalian hari ini banyak bicara ya? Hamba lancang. Baiklah, semuanya bangun. Aku tentu tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia Ratu. Selir Hani datang. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Ratu. Baru pindah ke Istana Harmoni, kasurnya belum hangat, sudah dipanggil untuk memberi hormat. Aturan orang zaman dulu sangat merepotkan. Aulia, bukankah kamu sombong? Lihat kali ini bagaimana bisa lolos. Jadi, ini yang membuat raja terpesona setengah mati, Aulia. Memang punya pesona. Hanya dalam 2-3 hari, dari seorang selir muda, diangkat menjadi selir biasa. Kudengar kau pergi ke Balairung Agung, meminta gelar dari raja. Raja tidak hanya tidak menghukummu, tapi juga memenuhi semua permintaanmu. Selir biasa, selir mulia, selir agung, selir kekaisaran, semua gelar ini bisa kau pilih. Sepertinya, kau punya sesuatu yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Berani kamu. Yang Mulia Ratu, apa kau sudah dipersilakan berdiri? Mungkin raja belum pernah melihat wanita dengan kepribadian sepertiku, jadi untuk sementara dia agak memanjakan. Bagus. Bangunlah. Berikan teh penenang jiwa. baik, bagus. Ratu memberi teh, tebakanku benar, teh penenang jiwa ini adalah racikan rahasia Ratu, teh jenis itu. Asal Aulia meminumnya, kedepannya tak perlu khawatir soal berebut perhatian dan punya keturunan. Teh apa ini? Ini teh penenang jiwa. Selir Hani, Ratu memberi teh, itu artinya Ratu sangat menghargaimu. Teh penenang jiwa pemberian Ratu, orang biasa ingin minum pun tak bisa. Cepat minum. Apa kami harus menyuapimu? Jangan mendesak, teh ini wangi sekali. Aku harus menciumnya lebih lama. Kalau tidak sebelum datang, Sinta mengingatkanku, teh ini mungkin masih aku benar-benar minum. Benar minum? Adik Aulia, selamat ya, adik Aulia, berganti gelar, diberi gelar Selir Hani. Kedepannya, kuharap adik di hadapan raja bisa membantuku bicara baik. Tidak apa-apa. Kalau suatu hari kamu tidak puas dengan gelarmu, tidak puas, aku bisa minta raja menggantinya untukmu. Kalau raja memanggilku untuk menemaninya tidur, aku bisa menyuruhnya menemuimu. Terima kasih banyak, adik Aulia. Tapi ada satu hal aku harus mengingatkanmu. Ratu memanggil, kamu harus berhati-hati. Terutama kalau Ratu memberimu teh penenang jiwa, jangan diminum. Kenapa tidak boleh diminum? Konon di harem,
selir yang mendapat rahmat raja semua akan dipanggil ratu, dan juga akan diberi pengalaman teh penenang jiwa. Setelah minum teh penenang jiwa, tidak sakit tidak gatal, tapi perut para selir itu tidak pernah membesar lagi. Terutama tahun lalu, aku dengar ada seorang selir, setelah dia mendapat rahmat raja, dia hamil. Tapi setelah dari kamar ratu keluar, dia keguguran. Mengerikan sekali. Jadi kamu harus hati-hati. Untung Sinta yang mengingatkan. Teh penenang jiwa ini. Mungkin saja ini seperti di banyak drama TV resep rahasia Ratu Teh Kemandulan. Selir Hani sekarang mendapat rahmat raja benar-benar tidak menganggapku ada. Terima kasih Yang Mulia Ratu atas tehnya. Tapi aku tidak haus sekarang, jadi aku tidak akan meminumnya. Berani. Yang Mulia Ratu adalah penguasa harem memberimu teh untuk diminum, kamu berani menolak? Yang Mulia Ratu, Anda lihat sendiri Aulia ini, mengandalkan rahmat raja langsung mengabaikan Anda. Kalian bertiga, jangan menghasut. Aku hanya tidak haus, tidak ingin minum. Mohon maaf Yang Mulia Ratu. Kalau begitu, beri Selir Hani minum teh penenang jiwa. Agar dia mengerti siapa sebenarnya yang berkuasa di harem ini. Ya. Jangan. Jangan. Lepaskan aku, kalian tidak tahu aturan. Lepaskan aku. Aulia, kau tidak mau yang baik, lebih suka yang paksa. Menyinggung Yang Mulia Ratu, siapa lagi yang bisa disalahkan? Ini keterlaluan. Mundur memutar balik waktu. Aulia, kau menolak yang baik, memilih yang pahit. Kau telah menyinggung ratu. Siapa lagi yang bisa disalahkan? Waktu mundurnya tidak tepat, tetap saja mereka memaksa menekan bahuku, tak bisa lepas, hentikan waktu dan simpan status. Kalian bertiga, coba bicara kalian, memaksaku minum teh ini, kan? Tak sopan kalau tak membalas. Kau minum duluan. Dan kau juga. Kau, bilang kenapa kau terus memusuhiku? Aku. Yang terakhir, tegukan terakhir ini, biar kau yang minum, ya. Minum semuanya. Teh apa ini? Rasanya tidak enak. Yang Mulia Ratu. Selir Hani sudah, teh penenang jiwa diminum habis. Aneh. Kenapa tenggorokanku terasa manis? Aku maafkanmu karena ini pertama kalinya. Kali ini aku berbesar hati, untuk sementara memaafkanmu. Kembalilah ke Istana Harmoni. Kalau begitu, hamba undur diri. Jadi selir itu enak banget. Bisa tidur sampai bangun sendiri. Siapa kamu? Saya dari Departemen Urusan Istana, diutus untuk melayani Nyonya Muda. Melihat Nyonya Muda tidur nyenyak, jadi tidak berani mengganggu. Tidak menyangka malah mengganggu Nyonya. Mohon ampun, Nyonya. Baik. Bangunlah. Di sini tidak ada hierarki. Kamu tidak perlu bersujud padaku lagi. Melati tidak berani. Etiket feodal tidak berlaku di sini. Jika kamu bersujud lagi, aku akan mengembalikanmu ke Departemen Urusan Istana. Ya. Oh ya, apakah sebentar lagi waktu santap siang? Pergilah ke dapur kerajaan, apakah sudah disiapkan makanan enak untukku? Ya.
Pemindahan lokasi acak dapat memindahkan orang dan benda yang berbeda ke tempat yang berbeda. Itu artinya, selama raja datang mencariku, aku tidak ingin menemuinya. Aku bisa memindahkannya ke tempat yang berbeda. Setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Bagus sekali, aku punya kekuatan super lagi. Selir Hani Raja memanggil Nyonya Muda untuk santap di Istana Langit. Maksudnya menemani raja makan, kan? Benar. Tidak tertarik. Aduh, Nyonya Muda, bagaimana bisa Nyonya tidak tertarik? Ini adalah kehormatan yang sangat besar, mengharumkan nama keluarga. Para selir istana ingin menemani raja untuk santap tak terhitung jumlahnya, bahkan yang mulia, ratu ingin menemani raja. Kamu menyebalkan, ya? Sudah kubilang tidak tertarik. Selir Hani, jika kamu tidak pergi itu berarti melawan titah raja. Orang zaman dulu ini benar-benar menyebalkan, suka bilang melawan titah raja melulu. Muat ulang pemindahan lokasi acak. Kembali lagi. Bukankah tadi aku menyuruhmu pergi memanggil Selir Hani untuk santap di Istana Langit? Kenapa masih diam di sini? Ini. Ya, Yang Mulia Raja, hamba akan menyampaikan titah sekarang. Bukankah tadi Lukman sudah pergi? Mengapa tiba-tiba muncul lagi di belakangku? Jangan-jangan Istana Langit ini ada sesuatu yang tidak bersih? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Istana Langitku mana mungkin ada yang tidak bersih? Lagi-lagi Aulia, ulah perempuan kecil ini. Dia menggunakan kemampuan memutar balik waktu. Pasti dia tidak ingin menemaniku santap, sehingga membuat Lukman kembali ke sisiku. Menarik, memanggilmu untuk santap, kau tidak mau, ya? Baik, aku akan menemuimu sendiri. Itu boleh, kan? Berangkat. Istana Harmoni. Nyonya Muda, ini dari dapur kerajaan, santap siang hari ini. Terong isi, kue terong, terong bakar, terong tumis. Kenapa semua terong? Mohon maaf, Nyonya Muda. Kebun kerajaan panen terong besar. Jadi untuk para selir istana, menu yang disiapkan, kebanyakan juga terong. Aku tidak suka terong. Bisakah suruh dapur kerajaan menyiapkan daging kukus rempah atau apa? Ini. Maaf, tidak bisa. Anda hanya seorang selir biasa. Kau meremehkanku, ya? Aku tidak percaya. Dengan kemampuanku masih tidak bisa mendapatkan makanan yang kusuka putar balik. Memutar balik waktu. Nyonya Muda, ini santap siang hari ini dari dapur kerajaan. Terong isi, mentimun, terong tumis. Meskipun ganti satu menu tapi tetap tidak ada yang kusuka. Raja tiba. Putar balik. Memutar balik waktu. Aulia ini ngapain sih? Aku sudah satu kaki melangkah ke Istana Harmoni tapi malah disuruh mundur. Seperti barang dibuang begitu saja. Baik. Baik sekali. Bersiap. Ke Istana Harmoni. Kenapa makanannya masih itu-itu saja? Tidak selera, muat ulang memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Memutar balik waktu. Kenapa makanannya masih itu-itu saja? Lanjutkan, muat ulang memutar balik waktu. Kenapa makanannya masih itu-itu saja? Raja tiba. Kali ini sepertinya waktu tidak memutar balik. Lihat saja Aulia ini ekspresi apa yang akan dia tunjukkan saat melihatku. Sekali lagi yang terakhir, pasti harus dapat daging kukus rempah favoritku, muat ulang memutar balik waktu. Sungguh keterlaluan 6 kali 6 kali penuh. Pintu Istana Harmoni, apakah sesulit itu untuk masuk? Aulia, apakah kau tidak ingin bertemu denganku? Bersiaplah. Istana Harmoni. Baik.
Nyonya muda, ini santap siang dari dapur hari ini. Terong isi, kue terong, terong bakar, terong goreng. Kenapa masih belum ada? Daging kukus rempah favoritku. Raja tiba. Nyonya muda, Raja datang menjenguk Anda. Raja datang. Lagi pula tidak ada yang paling kusuka. Mari sambut Raja. Menyambut Raja. Kali ini, tidak akan ditolak lagi, kan? Hamba memberi hormat kepada Raja. Terlambat menyambut Raja. Mohon ampun, Raja. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga datang karena keinginan hati. Meninggalkan urusan, datang menemanimu santap. Kalau begitu, Raja bisa menurunkanku? Baik. Selirku sayang. Selirku sayang. Aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga dia memutar waktu 7 kali. Apakah tempat tinggalmu nyaman? Para pelayan apakah ada yang kurang? Tidak, cukup nyaman. Tapi kalau ada sedikit yang tidak nyaman, yaitu dapur kerajaan hari ini mengirimkan hidangan selalu ada terong. Hamba tidak suka terong. Jadi karena ada terong di hidangan raja, membuatmu tidak senang. Sudahlah. Pada akhirnya merusak suasana hatimu. Lukman. Makanan yang digunakan selir honey. Hari ini disiapkan oleh siapa? Raja, Ada apa lagi? ini semua karena hamba pemilih makanan bukan kesalahan orang lain. Jika pelayan membuatmu tidak nyaman itu berarti pelayanan mereka tidak sempurna, tidak teliti. Pantas mendapat sedikit hukuman. Raja, jangan seperti ini. Biarkan dapur kerajaan menyajikan hidangan. Baik. Manis sekali. Masakan ini pasti sesuai seleramu, kan? Ayo santap. Ah, meskipun semuanya daging, tapi tidak ada daging, kukus rempah aku sama sekali tidak ingin makan. Kenapa? Mundurkan waktu. Sepertinya dia menggunakan kekuatan super lagi. Selain terong vegetarian, dia juga tidak suka makan daging. Jangan mundurkan waktu lagi. Selir honey. Sedang apa ini? Hamba ingin bermesraan dekat dengan Raja. Lagi pula hari ini dapur kerajaan tidak ada makanan yang kusuka. Daging kukus rempah, lebih baik menggoda dia saja. Untuk mengisi waktu luang yang membosankan. Lagi pula saat waktu mundur dia tidak akan merasakannya. Karena selir honey ingin bermesraan, kalau begitu, aku juga akan bermesraan denganmu. Aku hanya ingin menggoda sedikit, aku tidak bilang mau ciuman. Perempuan ini sulit dimengerti. Aku bermesraan denganmu ingin merasakan aura Raja, bukan ingin kamu bermesraan denganku. Tidak mengerti. Pikiran perempuan ini sulit ditebak, mau bermesraan tapi tidak membiarkanku bermesraan. Raja, silakan nikmati. Enak, Enak? Ada wanita cantik di pelukanku, aku juga mau memberimu satu. mimpi. Memutar balik waktu. Perempuan ini, apakah sengaja? Wanita ini sengaja? Raja, hamba lapar. Bagaimana kalau kita santap dulu? Dia tidak mau menggoda aku lagi. Menyerah.
Selirku sayang, mau makan apa? Hamba bisa memilih menu sendiri? Tentu saja kamu bisa pilih sesukamu dari hidangan kerajaanku. Lukman, Ada? ambil menu hidangan raja. Baik. Ada daging kukus rempah. Yang ini 1 meja penuh. Ah? 1 meja? Ya, betul. Harus dengan variasi masakan yang berbeda. Baik. Tidak menyangka selir Hani bisa makan sebanyak ini. Tidak takut setelah makan badanmu bau makanan. Tidak takut, tidak khawatir nanti, saat menemani raja tidur bau makanan mengganggu raja. Daging kukus rempah favoritku. Akhirnya bisa makan. Semuanya. Daging kukus rempah. Raja, hamba dari keluarga miskin. Jadi, Suka makan-makanlah lebih banyak. Ternyata dia bukannya tidak suka daging, tapi suka daging kukus rempah. Ini cinta pada daging kukus rempah. Sampai sejauh mana? Namun, cara makannya cukup lucu. Kemarilah, Raja, cobalah sedikit. aku tidak lapar. Selirku sayang sudah kenyang. Kenyang banget, sisakan perutmu untuk hidangan raja. Lagi pula, hidangan raja aku belum pernah mencicipi satupun. Putar balik, memutar balik waktu. Kenapa waktu diputar balik? Sirip ikan hiu ini, abalon ini, dan juga ini. Selain daging kukus rempah semua dibawakan 1. Baik. Ya. Tidak menyangka selir Hani begitu doyan makan? Tidak takut setelah makan seluruh tubuh bau makanan? Tidak takut nanti saat menemani raja tidur, baunya mengganggu raja? Dia ternyata menggunakan memutar balik waktu untuk memesan hidangan lagi. Apa? Dia belum kenyang? Tapi sebelumnya dia sudah mengelus perutnya. Bisa makan sekali lagi. Mencoba hidangan raja, apakah seenak yang diceritakan? Pantas saja hidangan raja, enak. Raja, makanlah juga, jangan hanya lihat hamba. Abalone ini lembut dan berair. Cobalah. Aku lihat kamu makan saja. Meskipun, cara makan hamba sekarang, tidak terlalu anggun, mungkin akan dianggap rakus. Tapi, setelah hamba kenyang, bisa memutar balik waktu, nanti masih bisa memberikan raja kesan wanita anggun. Akhirnya kenyang. Selirku sayang, ternyata adalah si rakus kecil. Raja, kenapa kamu tidak makan sendiri? Apa tidak nafsu makan? Putar balik, memutar balik waktu. Waktu diputar balik lagi, jangan-jangan, dia masih mau makan? Semua hidangan di atas meja ini. Diulang semuanya. Baik. Tidak menyangka selir Hani bisa makan sebanyak ini. Tidak takut setelah selesai makan badannya penuh bau makanan? Tidak takut nanti saat menemani raja, tidur baunya mengganggu raja? Memesan lagi sekali. Ya ampun. Mengapa Tuhan memberikan kemampuan memutar balik waktu yang luar biasa ini kepada seorang perempuan rakus ini? Demi makan. Dia harus makan 3 kali berturut-turut. Perutnya. Apa tidak ada dasarnya? Hamba sudah selesai makan. Jika bukan karena 2 kali tadi pemunduran waktu, menyaksikan caramu makan seperti badai, aku hampir percaya padamu.
Kamu makan sedikit banget. Hamba takut gemuk tidak berani makan banyak. Setiap hidangan dicoba sedikit sudah cukup puas. Sungguh, Perut burung kecil hamba. Apa itu bikin raja kaget? perut burung kecil iya, sedikit. Makannya terlalu sedikit. Hamba kan harus menjaga tubuh. Lalu selanjutnya, apa sudah saatnya menemani raja tidur? Hamba terlalu kenyang tidak cocok untuk gerakan berat. Tampaknya ini penolakan lagi. Tapi tidak usah buru-buru. Aku cepat atau lambat akan membuatmu menemani raja tidur dengan sukarela. Aku pergi dulu. Menyampaikan titah. Selir Hani naik pangkat. Selir Mulia Hani. Ya, Yang Mulia Raja. Hamba tidak melakukan apa-apa, kenapa tiba-tiba naik pangkat? Aku mau memberi gelar siapapun tanpa alasan apapun. Sebenarnya kamu menemaniku santap. Meskipun kamu seperti babi kecilku hanya tahu makan terus. Tapi sangat imut. Yang Mulia Ratu. Baru beberapa hari. Aulia itu langsung diangkat menjadi selir mulia. Bukankah hanya menemani Raja santap sekali? Apa dasarnya? Aku sudah menemani Raja santap berkali-kali tidak mendapat kehormatan seperti itu. Aku juga dengar. Setelah santap Raja ingin Aulia menemani tidur. Tapi dia menolak. Raja bukannya marah malah memberinya gelar selir mulia Hani. Sungguh sulit dipahami. Meski waktu itu kita diam-diam menghukumnya. Tapi dia tidak banyak berubah. Malah terus menggoda raja dengan kecantikannya. Jika diberi waktu, aku khawatir posisi ratu. Apakah akan digantikan oleh Aulia itu juga? Lagi pula sekarang dia sangat disayang. Yang Mulia Ratu, tenanglah. Aku tahu kalian ada keluhan dan juga tahu masalah kalian dengan Aulia. Tentu saja, aku pun juga tidak suka pada Aulia itu. Panggil selir mulia Hani. Baik. Selir mulia Hani datang. Semoga Ratu sejahtera. Selir mulia Hani. Aku bertanya padamu. Saat makan siang kau menemani Raja santap. Apakah kau menolak menemani Raja tidur? Saat itu, Raja menginginkannya, tapi hamba terlalu kenyang jadi menolak permintaan Raja. Kurang ajar. Kau adalah selir istana. Kau memikul tanggung jawab untuk melahirkan keturunan bagi keluarga kerajaan. Kau menolak Raja, itu berarti menyinggung keagungan Raja. Ratu ini benar-benar pura-pura suci. Terakhir kali dia memaksaku minum teh penenang jiwa itu. Untung aku menggunakan kemampuanku sendiri untuk menghindarinya dengan cerdik. Sekarang dia bicara soal melahirkan anak. Sungguh wanita yang munafik, tidak konsisten. Aulia, kau melawan kehendak Raja. Apa kau tahu salahmu? Aku tahu salah apa. Aku bukan alat melahirkan anak. Kenapa dia mau, aku harus memenuhinya. Mohon Yang Mulia Ratu menghukum selir mulia Hani. Dia benar-benar tidak tahu diri, mengabaikan kekuasaan Raja. Selir mulia Hani, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Ratu, kesempatan apa yang kau berikan padaku? Kau memanggilku di tengah malam, bukankah kau hanya ingin mencari-cari kesalahanku? Kau sebagai ratu, tapi kau dipakai oleh mereka bertiga sebagai senjata. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi ratu yang mengelola seluruh harem. Berani-beraninya melawan atasan. Tampar mulutnya. Ratu, kau benar-benar akan menamparku? Menghinaku adalah kejahatan penghinaan Raja. Aku seharusnya menamparmu sendiri. Menyimpan status waktu berhenti.
Aku heran. Aku tidak punya dendam denganmu, juga tidak ada permusuhan. Kenapa kamu lagi berulang kali menargetkanku? Tamparan ini memukulmu karena tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tamparan ini memukulmu karena menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa wajahku sakit sekali? Yang mulia, kenapa wajahmu bengkak? Kalian bilang wajahku? Wajahku bengkak. Cermin tembaga? Ambilkan cermin tembaga. Bagaimana mungkin wajahku menjadi seperti ini? Wajahku yang cantik jelita ini. Jelas dipukul orang. Siapa? Siapa? Bukan aku. Lalu wajahku kenapa bisa jadi begini? Yang mulia ratu, jangan menampar mulutku, kumohon. Jika raja tahu, dia akan murka besar. Memukul wajahmu. Raja akan marah besar. Tangan kecilmu ini, putih dan mulus seperti batu giok, sedikit hukuman raja mungkin tidak akan marah. Orang, kemari. Berikan hukuman tusuk jarum padanya. Potong urat tangannya. Sebagai hukuman, Baik, ratu ini jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Henti waktu. Kalian berani. Sial, kedua tanganku ditahan. Tidak bisa mengaktifkan kekuatan superku. Jika raja tahu kalian menyalahgunakan hukuman padaku, pasti akan mengirim kalian ke istana terpencil. Wah, selir mulia Hani panggil raja pun tak berguna. Raja saat ini Sedang membaca petisi kerajaan di ruang baca raja tidak akan datang ke harem. aduh, betapa cantiknya sepasang tangan itu. Jika sampai cacat, raja tidak akan menyayangimu lagi. kau buta mata hingga menyinggung ratu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tusuk dia, tusuk dia. Lukman, Raja, aku tiba-tiba jantungku berdebar hebat. Panggil selir mulia Hani. Sudahlah. Aku akan menemuinya sendiri. Berkunjung ke istana harmoni, Raja. selir mulia Hani dipanggil oleh ratu. Pergi ke istana megah? Kalau begitu, berkunjung ke istana megah. Baik, Raja. Jangan takut, jarum ini akan menusuk dari ujung jari kamu sampai menusuk ke dalam jari kamu. Hukuman tusuk jarum ini selesai. Raja tiba. Berhenti. Semoga raja sejahtera selalu. Raja, Maaf. Aku tidak tahu kamu akan mengalami ketidakadilan seperti ini. Raja, mereka semua bilang kamu sedang memeriksa petisi kerajaan dan tidak akan datang menyelamatkanku. Aku yang salah, aku terlambat, aku akan membelamu. Jangan menangis. Ratu, Raja. Bukan, Raja dengarkan penjelasanku. Ini Nona Aulia, dia sombong melawan atasan. Dan bahkan tidak mau menemani Raja tidur Raja, jadi hamba hanya ingin menghukumnya sedikit. Menjalankan kekuasaan harem. selir mulia Hani menolak menemani Raja tidur. Itu aku yang mengizinkan. Aku tidak merasa dia bersalah. Sebaliknya kamu, sebagai penguasa 6 istana, apapun alasannya, bahkan jika hanya karena tidak puas sesaat, kamu tidak seharusnya terhadap selir mulia Hani menggunakan hukuman tusuk jarum. Raja, Kamu adalah ratuku yang paling terhormat, menerima sembah sujud dari seluruh harem dan pejabat istana, tapi kamu berhati sempit, menyusahkan selir mulia Hani. Sampaikan titah lisan raja. Ratu sedang tidak sehat. Dihukum kurungan 1 tahun di istana megah, tanpa perintahku dilarang keluar. Kekuasaan harem sementara dipegang oleh selir Sofia dan selir mulia Hani. Raja aku,
hanya menghukum seorang selir mulia kecil, dia yang melawan atasan. Tapi malah aku yang dihukum kurungan. Selir mulia Hani, apakah dia menghinamu? Aku tahu dalam hati di matamu. Semua, selir istana, jika dipanggil olehku, itu sudah merupakan penghinaan besar bagimu. Zahra, Kirana, Laras, dikirim ke istana terpencil, merenung di balik dinding 10 tahun tanpa panggilan. Dilarang keluar. Raja, mohon ampun hamba tidak melakukan apapun Raja. Seret keluar. Penggal. Baik, Raja, mohon ampun. Syukurlah. Jarumnya tidak beracun. Nona Aulia mengalami luka sebegitu parah. Kenapa tidak menggunakan kemampuan luar biasanya untuk menghindari hukuman jarum ratu? Mungkinkah kemampuan luar biasa itu ada batasannya? Raja, hamba tidak apa-apa. 10 jari terhubung ke hati, luka di tubuhmu, sakit di hati aku. Saat Raja lembut, cukup pria hangat. Sakit. Bisa lebih pelan? Menyakiti selirku sayang, kau akan dibuang ke perbatasan. Ya, Raja, mohon ampun. Hamba, sudah. Sangat pelan. Raja, jangan galak begitu. Mohon lapor, Raja. Jari indah selir mulia Hani. Sudah dibalut. Perlu menunggu 3-5 hari. Baru sembuh, tapi ada pantangan makanan. Ikan, udang, bawang putih. Tidak boleh. Makanan harus ringan. Mundurlah. Terima kasih, Raja. Ganti pakaian. Bantu aku ganti pakaian. Baik. Raja? Kenapa? Aku tidur di sini malam ini, menjagamu dengan baik, meninabobokanmu sampai tidur. Raja melihatku tidur sama sekali tidak boleh. Para selir istana begitu banyak hamba pasti membuat orang iri. Siapa yang berani iri padamu, aku akan kukirim dia ke istana dingin. Keadaan di istana selalu berubah, banyak selir yang diam di mulut, pasti di belakang. Menyusahkan aku. Raja, lebih baik kembali tidur saja. Baik. Selirku sayang, kamu ada benarnya. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok. Layani selir mulia Hani dengan baik. Baik, Raja. Tidak menyangka ya Ratu menghukum Aulia. Terlihat oleh Raja. Menyuruhku mengelola istana sementara. Keberuntungan sebesar ini bisa jatuh padaku. Selamat, Yang Mulia. Kekuasaan istana didapat tanpa usaha. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Mulai sekarang, di seluruh istana, harus mengakui Yang Mulia sebagai pemimpin. Kata-kata itu salah. Selir mulia Hani, tetapi bersama denganku. Bersama-sama mengelola. Kata-kata ini jangan sembarangan mengatakannya. Yang Mulia terlalu khawatir. Selir mulia Hani baru beberapa hari masuk istana. Keluarganya hanyalah dari Akademi Kerajaan, panitera tingkat rendah. Mana bisa dibandingkan dengan Yang Mulia, yang memiliki latar belakang kuat. Hamba dan Chandra secara pribadi mendengar Bapak Lukman berkata, setiap kali Raja memilih selir, pasti akan memilih Yang Mulia. Saat itu Yang Mulia mengandung putra Raja, pasti akan mendapatkan rahmat Raja sendirian. Pengelolaan sementara akan menjadi permanen, menguasai seluruh kekuasaan harem. Kalian bisa membujuk Lukman. Dia sejak kecil mengikuti Raja berapa banyak selir di istana. Diam-diam memberinya emas dan perhiasan. Dia tidak pernah menerimanya. Yang Mulia tidak tahu. Sri dan Chandra telah berpasangan dengan Bapak Lukman. Kalian baik pada hamba. Hamba akan mengingatnya. Yang Mulia, saat menemani Raja tidur terakhir kali,
Diabaikan oleh raja, hanya berharap Yang Mulia segera naik tahta menjadi ratu. Selir Sofia. Bapak Lukman menyampaikan pesan secara pribadi, agar Yang Mulia di luar Istana Kedamaian menunggu sebentar. Baik, tahu, kau boleh pergi sekarang. Kamu, angkat wajahmu. Biarlah aku lihat, yang selama ini sangat menyusahkan aku, Biang Keladi, seperti apa rupanya. Hamba takut gemuk, tidak berani makan banyak. Setiap makanan dicicip sedikit, sudah sangat puas. Benarkah? Perut kecil hamba, apa membuat raja terkejut? Aku yang salah. Aku datang terlambat, aku akan membalaskan dendamu, jangan menangis. Aku tidak bisa tidur. Saat memejamkan mata, yang terbayang hanya Selir Mulia Hani. Dan dia dihukum oleh ratu, disiksa, pemandangan itu. Aku sangat menyesal, sangat sakit hati. Menyalahkan diri sendiri karena gagal melindunginya. Lukman. Apa aku jatuh cinta padanya? Yang Mulia Raja. Selir Mulia Hani cantik seperti bidadari, tapi cinta yang mulia, raja tidak boleh hanya untuk satu orang, tidak boleh hanya memanjakan satu orang, tidak boleh hanya memanjakan satu orang. Harus berbagi kasih sayang secara merata. Kamu memang tidak mengerti cinta. Selir Mulia Hani, jarinya terluka, pasti sangat sakit. Dan, aku tidak di sisinya. Apakah dia kesakitan sampai tidak bisa tidur? Sudahlah. Aku tetap akan pergi ke Istana Harmoni menontonnya tidur. Agar hatiku tenang. Yang Mulia, Raja maafkan hamba tua yang bicara terus terang. Jika Yang Mulia sering masuk lagi, Istana Harmoni pasti akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Selir Mulia Hani. Dan Yang Mulia harus memikul tugas melanjutkan keturunan kerajaan misi, para selir istana ini, belum ada satupun belum yang mengandung keturunan raja. Ya, kerajaan Garuda sampai ke garis keturunanku, hampir seperti keturunan tunggal. Yang Mulia Raja Selir Sofia sudah menunggu lama di luar pintu. Selir Sofia, ada apa? Selir Sofia memang ada urusan. Panggil Selir Sofia. Perintah Yang Mulia Raja, panggil Selir Sofia. Selir Sofia. Yang Mulia Raja. Hamba sudah telanjang bulat. Siap untuk dipetik. Yang Mulia Raja. Hamba sudah telanjang bulat. Siap untukmu. Waktu tiba-tiba memutar balik Nona Aulia saat ini menggunakan kemampuan semacam ini. Jangan-jangan ada sesuatu. Yang Mulia Raja. Hamba sudah telanjang bulat. Siap untukmu. Diam di tempatmu. Berhenti. Waktu tidak berputar balik lagi. Ini berarti Aulia sekarang tidak menggunakan kekuatan supernya. Jangan-jangan ada masalah. Yang Mulia Raja ini adalah Selir Sofia, niat baiknya, dia ingin menemani raja juga untuk meneruskan keturunan. Lukman, jangan di hadapanku bermain akal. Antar Selir Sofia kembali ke istananya sendiri. Baik Yang Mulia Raja. Aulia, tiba-tiba memutar balik waktu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Tunggu aku. Memutar balik waktu 9 kali, baru lukanya tidak terlalu sakit. Selirku sayang. Raja-raja, bagaimana kau datang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihatmu baik-baik saja, aku jadi lega. Kenapa menangis?
Aku tadi tidak sengaja menggesek luka. Banyak darah keluar. Sakit sekali, sakit sekali. Sekarang tidak berdarah lagi. Sudah berhenti. Memutar balik waktu 9 kali baru darah berhenti. Aku mengerti. Dia tiba-tiba memutar balik waktu ternyata ingin tidak merasakan sakitnya luka. Sungguh wanita bodoh, Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa padamu, tapi kau gunakan untuk hal-hal kecil. Raja, kau memelukku terlalu erat, aku hampir tidak bisa bernapas. Raja, apa ada urusan kau kemari? Aku tidak bisa tidur. Jadi aku ingin datang menemuimu. Dan aku ingin menginap di sini. Menemanimu tidur. Bolehkah? Lagi menginap di sini? Aku bisa jamin. Kau tak mau disentuh. Aku pasti tidak akan menyentuhmu. Lagi pula, aku merasa, setiap kali di dekatmu, ada perasaan yang tak terkatakan, rasa aman. Yang mulia, kenapa tiba-tiba jadi malu-malu? Baiklah, baiklah, ku penuhi. Kau jamin tidak akan menyentuhku? Aku jamin. Aduh sakit, 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 sakit. Jubah raja ini pas sekali, ya? Berjubah raja. Penampilan raja. Hamba di sini, mendoakan ayah angkat. Naik tahta. Naik tahta. Tahta kerajaan Garuda seharusnya memang milikku. Yaitu ayahku yang telah meninggal, memaksa Arya Wijaya yang duduk. Tapi dia tak akan pernah menyangka. Kepala pengawal pribadinya ternyata adalah orangku. Sayang sekali, pembunuh yang lalu gagal menyelesaikan tugasnya. Membiarkan Arya Wijaya hidup lebih lama. Kudengar akhir-akhir ini dia terlena dengan para selir istana. Tergila-gila pada seorang selir. Selir Mulia Hani, kan? Benar. Raja sangat memanjakan selir mulia Hani ini. Tergila-gila pada wanita, pasti akan menghancurkan kerajaan. Benar-benar Tuhan membantuku. Para pengawal istana sudah diganti dengan orang kita, kan? Ayah angkat tenang saja. Pengawal istana. Sudah lama diganti dengan orang kita. Bagus. Besok pagi saat sidang pagi, memaksa raja turun tahta. Wajah yang penuh penahanan ini terlihat sangat menyenangkan. Meskipun tadi malam dia memelukku tidur semalaman. Tapi dia benar-benar menepati janji, tidak diam-diam menyentuhku. Benar-benar manis raja yang patuh dan baik. Andai saja dia hanya milik diriku seorang saja. Sayangnya dia milik semua wanita di istana. Yang mulia raja. Sudah waktunya sidang pagi. Jangan karena aku menghambat pekerjaan. Selirku sayang kamu sudah bangun, temani aku tidur lagi sebentar. Seorang pria mulia menyembunyikan keahliannya tidak boleh menunggu saat yang tepat. Selirku sayang, ternyata kamu juga bisa puisi dan lagu. Sedikit tahu. Ayo bangun, waktunya sidang pagi. Ayo, temani aku pergi sidang pagi. Tidak bisa. Mana ada selir istana yang ikut sidang pagi? Apa yang ditakutkan? Bukannya belum pernah pergi? Aduh, Raja. Raja tiba.
Kenapa Raja membawa seorang Perempuan ke sidang istana? Sepertinya baru saja diberi gelar. selir mulia Hani? Baik-baik sekali. Membawa perempuan ke sidang istana. Dengan begitu, nanti aku akan memaksa Raja jadi punya alasan. Panjang umur Raja, ribuan tahun. Para menteri yang kucintai, bangkitlah. Terima kasih, Raja. Ada yang ingin melapor? Tidak ada, sidang dibubarkan. Hamba memiliki urusan penting untuk dilaporkan. Disetujui. Namun, hamba hari ini tidak menyiapkan laporan resmi. Bolehkah disampaikan secara lisan? Disetujui. Hamba melaporkan selir mulia Hani. Memikat Raja. Mengacaukan negara. Hamba juga melaporkan selir mulia Hani. Mengacaukan aturan istana. Berniat menguasai pemerintahan dari balik tirai. Apa yang terjadi? Kenapa semua melaporkanku? Bukannya aku yang memaksa ikut sidang ini, Raja yang memaksaku. Hamba melaporkan Raja kecanduan wanita. Tidak mematuhi hukum negara kita. Hamba juga melaporkan Raja kecanduan wanita. Kalian gila ya? Setelah melaporkanku, sekarang melaporkan Raja. Kalian satu persatu melaporkan aku. Apa maksudnya? Sudah sekongkol? Maksudnya apa lagi? Raja tergila-gila pada kecantikan. Tidak pantas duduk di Balairung Agung. Beta memang sangat menyayangi selir mulia Hani. Tapi Beta tidak pernah menunda urusan negara, juga tidak pernah lalai. Apa maksud Pangeran Arya dengan perkataan ini? Sudah jelas sekali. Para menteri ini tidak puas. Secara bersama-sama memohon kepada Raja, turun tahta dan serahkan kepada yang lebih layak. Kamu. Pangeran Arya, kau sudah gila. Menyuruh Raja turun tahta. Raja sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Mencintai rakyat seperti anak sendiri. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Hanya memanjakan seorang wanita. Tidak apa-apa kan? Pangeran Arya, ini jelas-jelas memaksa Raja. Setengah dari para pejabat istana. Sudah kusogok. Para pengawal juga anak buahku. Arya Wijaya, apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Raja, saatnya tamat. Serahkan cap kerajaan, turun tahtalah. Kukira kenapa semua mengajukan petisi. Aku dan Raja, ternyata kau dalangnya. Ini pemberontakan, ini pengkhianatan. Kau benar. Aku hari ini memberontak. Bagaimana jika Beta tidak turun tahta? Maka jangan salahkan aku. Tidak peduli ikatan persaudaraan. Bagus benar ikatan persaudaraan ini. Dulu saat Beta naik tahta, kau selalu menyimpan dendam di hati. Beta berkali-kali ingin memperbaiki hubungan denganmu. Tapi kau malah punya niat pemberontakan. Pengawal. Tangkap dia untuk Beta. Kenapa para pengawal diam saja? Pengawal. Raja, apakah kau ingin para pengawal membunuhku? Sayang sekali, kau bukan tuan mereka. Danu, kau. Raja, tidak menyangka, kan? Aku sebenarnya bukan orangmu. Serahkan kep kerajaan. Sambut ayah angkatku, Pangeran Arya naik tahta. Jika tidak, kau akan berlumuran darah di Balairung Agung. Raja, aku hitung sampai 3. Kau turun tahta secara sukarela, atau kau kubunuh. Lalu aku umumkan kau meninggal mendadak. 1, 2, 3. Sepertinya Raja tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Bunuh dia. Lukman, bawa selir mulia Hani pergi. Putar balik waktu, memutar balik waktu. Syukurlah aku menyelamatkanmu lagi. Raja, sudah waktunya sidang pagi. Selirku sayang. Aku akan pergi ke sidang pagi. Tiba-tiba aku takut kehilanganmu. Jangan pergi ke sidang pagi, ya?
Ikutlah denganku. Ya ampun. Jangan pergi, ada bahaya. Sepertinya ada yang tidak beres. Bukankah waktu sudah diputar balik? Kenapa percakapan ini tidak cocok dengan yang pertama? Jangan pergi. Raja, Raja tiba. Raja, kau gila? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Membunuh para pengawalmu sendiri semuanya? Pengawal sudah mati, bagaimana nanti memberontak? Pangeran Arya, kau tidak tahu betapa hebatnya selirku sayang, dan lagi. Aku selalu tahu kau berencana memberontak dan merebut tahta. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak kaki tanganmu di istana. Sampai aku memiliki Nona Aulia, baru bisa menjaringmu sekaligus. Mengerti? Apa, kau? Pangeran Arya meninggal mendadak. Pemakaman megah. Kalian hanya punya satu kesempatan untuk berubah. mohon ampun, Raja. Mohon ampun, Raja. Jika bukan karena Aulia, tahta kerajaanku sudah direbut Pangeran Arya. Aku bersumpah, seumur hidupku akan menjaganya dengan baik. Sampaikan titah. Selir Mulia Hani dinaikkan menjadi Ratu Hani mengelola 6 istana. Mematuhi titah. Kau belum memberiku penjelasan sebulan yang lalu soal pemberontakan Pangeran Arya. Kau sudah diangkat menjadi ratu. Masih tidak mau aku sentuh? Apa kau peduli padaku? Tentu peduli. Tapi kau harus menjelaskan semuanya dulu padaku. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama bahwa kau punya kemampuan memutar balik waktu. Kau sudah tahu sejak lama? Begini ceritanya. Ternyata kau seorang raja yang licik. Ternyata kau sudah tahu soal pemberontakan Pangeran Arya. Tapi tidak tahu berapa banyak kaki tangannya di istana. Jadi kau memanfaatkan kekuatanku untuk menjaring mereka semua. Aku juga tidak ada cara lain Pangeran Arya memegang kekuasaan militer. Cepat, atau lambat, akan memberontak. Jadi aku hanya bisa pinjam kekuatanmu untuk dipakai. Berikan aku seorang anak, ratuku. Aku takut sakit, pelan-pelan ya. Tidak, aku mau monogami.